Halo semuanya, selamat malam. Selamat bertemu kembali di dalam uh, program bertemu kita, Berkat Tengah Minggu. Nah, hari ini kita akan ngobrol banyak tentang isu yang sekarang ini memang lagi banyak dibicarakan dan menjadi salah satu fokus gereja juga ya hari-hari ini, yaitu tentang mental health and young people. Dan hari ini kita sudah kedatangan seorang konselor luar biasa, dan mukanya udah nggak asing lagi. Kita kedatangan Ci Iliana. Halo Ci. Halo Ika, selamat malam. Selamat malam, good to see you. How are you? Baik, puji Tuhan. Makasih Ika. Sama-sama Ci, aku juga senang banget akhirnya bisa ngobrol lagi sama Ci Ili. Dan aku senang banget nih Ci, kita bisa ngobrol tentang mental health on young people especially. Soalnya jujur aku termasuk orang tipe-tipe yang belum terlalu dig into mental health, tapi I know that this is a real issue out there and we need to discuss more about this gitu. Oke. So, thank you for being with us today. Nah, buat saudara yang mungkin punya pertanyaan seputar mental health, saudara bisa langsung komen aja di kolom komen yang ada di sebelah kanan. Nah, saudara bisa bertanya mengenai mental health, dan kalau saudara tertarik, nanti kita akan tampung pertanyaan-pertanyaan saudara, dan kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Nanti kalau kita ada episode bertemu yang bahas mental health lagi, kita akan bahas sama-sama. Nah, kalau pertanyaannya banyak, kita akan pastikan kita akan hadirkan lagi bertemu yang bahas soal mental health ini. Ya, jadi pastiin komen-komen di sebelah kanan, nanti kita akan bahas sama-sama. Oke, Ci, kita mulai diskusi kita hari ini ya. Siap Ika. Nah, aku nih penasaran nih, Ci. Jujur banget ya, aku penasaran banget. Kalau kita ngelihat sekarang trennya gitu ya, aku tuh penasaran banget kenapa sih mental health tuh kan sekarang lagi racing banget isunya gitu ya. Dan jujur yang aku lihat sih kebanyakan, ini kan dari penglihatan aku pribadi. Kenapa biasanya Gen Y sama Gen Z ya, mereka tuh lebih prone gitu, lebih rentan terhadap mental health. Boleh share mungkin pandangan Cici mengenai hal itu nggak? Oke Ika, tadi kalau nggak salah Ika sempat mempertanyakan kenapa kelihatannya anak-anak muda lebih rentan terhadap isu mental health. Sebenarnya sih bukan hanya anak-anak muda, dari berbagai usia, bahkan dari baby sampai usia tua, setiap musim kehidupan, setiap usia sebenarnya itu rentan terhadap isu mental health. Wow. Kenapa? Karena di dalam setiap usia perkembangan hidup itu ada masa krisis, ada pergeseran kehidupan, lalu ada penyesuaian. Ada masa-masa di mana kita itu cukup cukup rentan terhadap isu mental health. Hanya mungkin di zaman saya itu lebih banyak how to overcome-nya itu dengan diam, tidak ekspresif, kemudian di-repress, kemudian jadi nggak ada banyak yang tahu. Tapi kalau zaman sekarang, kita ini kan lebih ekspresif, lebih berani bercerita, sharing apa yang terjadi dengan dirinya. Sehingga kelihatannya seolah-olah lebih banyak yang terjadi pada anak-anak muda saat ini. Itu yang pertama. Oke. Yang kedua, bisa jadi. Yang kedua bisa jadi mungkin anak-anak muda saat ini mungkin lebih banyak yang rentan karena situasi dan lingkungan dan budaya saat ini. Misalnya nggak bisa dipungkiri karena kita hidup di dalam apa-apa dengan menggunakan gadget, kemudian juga teknologi, itu membuat kita, anak-anak muda, dituntut untuk multitasking. Kemudian terpapar dengan teknologi itu sedemikian seringnya. Waktu kita dituntut untuk multitasking itu berarti kan sebenarnya otak kita bekerja dengan cepat, penuh dengan ketegangan yang tinggi. Kemudian kita terpapar teknologi,
Artinya juga kita bisa melihat dunia dan berbagai situasi dengan begitu mudahnya, dan itu juga mau nggak mau, suka nggak suka berdampak kepada cara pandang kita terhadap diri kita dan terhadap dunia juga. Misalnya sangat mempengaruhi loh terhadap self-image dan self-esteem. Misalnya kita membandingkan diri dengan ada yang di sosial media, membandingkan diri dengan orang lain, kemudian kita merasa tidak puas, merasa tidak cukup, kemudian jadi emosi kita bergejolak, itu berpengaruh banget tuh. Dan juga satu lagi, semakin kita banyak berelasi dengan benda, kita semakin berkurang berelasi dengan manusia. Disitulah sebenarnya terjadi wabah bisu. Kelihatannya kita bersosialisasi, banyak ngobrol, tapi nggak ada emotional attachment-nya. Padahal Tuhan menciptakan kita untuk berelasi. Semakin sedikit kita berelasi, sebenarnya itu kita semakin rentan terhadap isu mental health. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Wow, oke. Bagus sekali ya. Tadi kalau yang saya tangkap tuh ada 3 hal yang cukup fundamental ya. Yang pertama itu adalah ternyata nggak cuman young people aja, tapi people in every season mereka bisa mengalami mental health. Tapi kenapa young generation itu biasanya akan lebih prone itu karena kita hidup itu udah di generasi gadget. Semua orang sudah bisa punya akses terhadap internet sehingga mereka bisa, bahkan mereka bisa membandingkan diri mereka sendiri sama stranger. Betul ya, Ci ya? Kan sekarang lingkup pergaulan mereka itu kan ada di dunia gadget mereka gitu kan. Padahal betul. Ya kalau misalnya zaman dulu ya paling bandinginnya sama tetangga seberang gitu kali ya. Sama yang main sama-sama di lapangan gitu kan. Tapi ini tidak gitu. Sekali scroll, ketemu nih sama orang Ukraina gitu kan, bisa begitu ya. Bener juga sih, that really makes sense. A lot of people, apalagi yang young people gitu ya, mereka akan mudah terprovokasi dengan benda mati ini gitu. Dan yang ketiga adalah tadi wabah bisu ya. Aduh, itu menarik sekali loh. Betul. Kita tuh mentranslate the art of conversation ini gitu ya, kayak kita lagi ngobrol sekarang meskipun kita terpisah jarak gitu ya. Tapi mereka menggantinya dengan teks yang betul sekali. Meaning social attachment tadi ya, Ci ya. Betul, emotional attachment juga. Wow. Bagus banget ya, maksudnya ini bisa jadi heads up nih buat kita orang-orang yang mungkin selama ini kurang aware sama mental health. Selama ini kita kayak, apa sih mental health? Kayak, why does people talk about it gitu kan. Bagus banget poin pertama tadi, Ci. Nah, sebagai orang yang, jujur nih, aku kan belum tahu banyak gitu ya soal ini. Dan mungkin ini bisa mewakili teman-teman kita yang juga lagi nonton sekarang gitu ya. Aku tuh penasaran, kan kadang tuh orang tuh suka gini ya, dia kan cuma stres doang gitu. Wajar lah, semua orang kan stres, semua orang ada masanya dia sedih, ada masanya dia dia mengalami sesuatu dalam hidupnya. Tapi apa itu bisa disebut mental health gitu? Batasannya apa sih gitu antara misalnya gini, semua orang pasti pernah stres, tapi kan nggak semua orang mengalami mental health disorder gitu ya. Nah, bisa nggak mungkin Cici kasih tahu sedikit apa sih memang batasannya, simptom-simptomnya mungkin yang membedakan orang, oke, ini stres aja, mungkin stres kerjaan, tapi orang ini punya mental health disorder dan membuat dia tuh harus ditolong gitu secara khusus. Boleh nggak Cici share pengalaman dan pengetahuan Cici soal ini? Oke, antara stres, sedih, dan mental health disorder ya. Mungkin saya mau sharing sedikit tentang stres dulu. Kita perlu tahu sebenarnya stres itu apa sih? Stres itu adalah sebuah respon terhadap sebuah perubahan yang terjadi. Perubahan, baik perubahan dari dalam, perubahan dari luar. Perubahan dari dalam itu seperti perubahan di dalam hormon tubuh kita, waktu ada perubahan juga kita mengalami stres. Perubahan dari luar, baik perubahan kecil atau perubahan besar. Contohnya misalnya kita menerima pekerjaan yang baru atau promosi yang baru, ini kan sebuah perubahan. Nah, pada saat mengalami perubahan, ada stres di dalam diri kita, di dalam seorang individu. Dan perubahan itu juga bukan cuma perubahan negatif yang menimbulkan stres,
perubahan positif pun bisa menimbulkan stres. Dan seringkali kita berpikir bahwa stres itu adalah sesuatu yang nggak baik. Tapi padahal stres itu juga perlu. Sebagai contoh, kalau kita menghadapi tantangan yang baru, kita ada kesempatan baru yang belum pernah kita lakukan. Kemudian kita mau mulai mencobanya. Kita kan tegang ya? Iya, pasti. Tegang, kemudian kita mempersiapkan, terpicu nih untuk tantangan dan goal yang baru. Terpicu. Nah, itu sebenarnya kita stres. Itu perlu banget supaya kita terpicu dan terdorong untuk melakukan sesuatu yang baru. Ya, ya. Itu berarti ada hormon adrenalin yang muncul. Lalu, kalau kita menghadapi ancaman, itu juga kita stres. Lalu kita menghadapi kehilangan, itu kan perubahan juga. Itu juga kita stres. Sehingga stres itu adalah sesuatu yang normal kita hadapi sehari-hari. Tapi permasalahannya, seberapa intens, seberapa dalam stresnya, seberapa sering, dan seberapa kekuatan kita juga. Itu yang akan mempengaruhi. Lalu, di dalam hidup ini kita menghadapi berbagai pengalaman. Pada saat kita menghadapi pengalaman yang negatif, tentunya kita memiliki perasaan-perasaan yang negatif, emosi negatif. Kita menghadapi pengalaman yang positif, kita memiliki emosi-emosi yang positif. Kalau tadi Ika bertanya tentang sedih, itu hanya satu dari jenis emosi. Tapi kita sebenarnya punya banyak jenis emosi dan manusia itu diciptakan Tuhan dengan kaya akan emosi. Ya, betul. Nah, apakah emosi? Emosi itu adalah muncul sebagai respon terhadap satu kejadian. Jadi waktu kita stres, kita ini emosi kita macam-macam. Bisa senang, bisa takut, kemudian bisa sedih, bisa kecewa, marah. Mungkin juga kita bisa marah. Iya. Apalagi kalau kita menghadapi pengalaman-pengalaman yang negatif. Berarti respon emosi kita cenderung juga emosi negatif. Sebenarnya emosi negatif juga dibutuhkan seperti takut. Kenapa kita perlu takut? Karena kita perlu waspada untuk bahaya. Kenapa kita sedih? Karena ada sesuatu yang hilang. Kenapa kita marah? Karena ada ekspektasi yang nggak kita dapatkan. Lalu, pada saat mengalami pengalaman-pengalaman negatif, kita memiliki emosi-emosi negatif. Nah, berbagai emosi negatif yang tidak terproses, itu akan menumpuk di tangki emosi kita. Ibaratnya seperti ini adalah tangki emosi. Lalu ini berisi dengan emosi-emosi negatif yang menumpuk dari pengalaman masa kecil sampai hari ini. Apabila semakin menumpuk dan kemudian melebihi, hampir mendekati kapasitas ataupun melebihi kapasitas, jadi kita ini dalam kondisi yang selalu tegang. Kemudian otak kita pun dalam kondisi yang tegang. Dan otak kita mengeluarkan hormon, antara lain hormon kortisol, yang sebenarnya itu merupakan hormon yang nggak baik dan mempengaruhi kimiawi otak. Lalu, apabila tegang terus-menerus, disitulah mulai kimiawi otak kita terganggu. Pada saat kimiawi otak kita sudah mulai nggak balance, disitulah mulai terjadi gangguan jiwa yang abnormal. Oleh sebab itu, sebelum menjadi gangguan jiwa yang abnormal, artinya yang stadiumnya sudah lanjut, waktu kita sedih, waktu kita stres, waktu kita merasakan kemarahan dan sebagainya, alangkah baiknya kita memproses emosi kita. Jangan ditumpuk, jangan diabaikan, jangan diproses dengan cara yang tidak sehat. Seperti itu, Ika. Iya, ya. Oh, wow. No wonder ya, orang tuh mungkin ada yang sakitnya ntar, sakitnya sekarang, karena ada tangki emosi tadi itu ya, yang mungkin menumpuk, direpres, dan akhirnya ya mencuatnya ya di saat-saat yang tidak pasti tadi ya, Ci ya. Betul sekali, dan emosi negatif yang menumpuk itu kalau nggak diproses itu destruktif. Seperti kemarahan yang menumpuk, kesedihan yang menumpuk, kesedihan yang terus-menerus dan mendalam, kekecewaan yang menumpuk, dan ibaratnya gini, kalau intensitas kesedihannya itu sudah terus-menerus, kemudian mengganggu fungsi rutinitas sehari-hari, kemudian orang itu sudah tidak bisa produktif lagi, dan dia terus-menerus bahkan tidak memperhatikan hidupnya lagi, nah itu justru kita sudah
perlu sangat berhati-hati. Bisa jadi sudah mulai ke gangguan jiwa yang cukup apa ya namanya ya, memprihatinkan. Oh, wow. Karena sudah mempengaruhi rutinitas tidak berfungsi. Jadi ibaratnya sakit fisik, kan ada sakit fisik yang memang kita belum terganggu, tapi ada sakit fisik yang sudah parah. Sehingga seperti luka-luka emosi, kekecewaan, itu mempengaruhi emosi kita. Jadi sebenarnya itu emosi kita juga sudah mulai terluka. Hanya kalau terus ditumpuk, maka tidak terproses dengan baik dan itu bisa mengganggu kehidupan kita. Seperti itu. Wow, oke. Insight yang baru nih buat aku. Nah, aku juga pengen penasaran juga nih, Ci. Jadi aku punya teman baik, salah satu teman baik aku. Nah, dan dia ini juga sedang dalam proses untuk healing dalam hal mental health juga nih. Nah, aku mau ajak dia ngobrol, boleh ya, Ci ya? Oke. Nah, aku mau ajak ngobrol Deborah. Hai, Deb. Udah ada belum sama kita sekarang? Hai, Deborah. Halo. Hai. Halo. Hai, Debo. How are you? Hi. I'm good, thank you. Nah, buat yang nggak tahu, Deborah ini juga salah satu teman kita di GBWTC juga nih. Nah, aku mau tanya-tanya sedikit nih sama Debo. Kan buat yang nggak tahu, Deborah ini juga cukup open ya dalam membuka journey kamu dengan mental health, betul ya? Debo ini juga banyak share tentang mental health problems dan sesuatu yang memang dia juga sedang jalani nih sekarang journey-nya gitu. Nah, boleh tanya-tanya sedikit nggak, Deb? Ya. Nah, kamu ini yang setahu yang aku baca nih dari Instagram kamu, dari ngobrol-ngobrol sama kamu, kamu ini didiagnosa apa sih dalam mental health ini, didiagnosa apa sama dokter? Ya, jadi awalnya aku didiagnosa sama panic attack disorder. Jadi rasa panik yang melebihi batas wajarnya gitu ya. Itu pertamanya. Tapi setelah beberapa tahun atau setelah ke dokter, akhirnya dokter come up with a conclusion dan juga akhirnya dia memiliki satu diagnosa bahwa aku juga mengalami yang namanya bipolar disorder. Gitu. Jadi dua sih, panic attack disorder dan juga bipolar disorder itu yang selama ini dokter diagnosa. Oke, panic attack dan bipolar disorder. Boleh jelasin sedikit mungkin briefly aja buat teman-teman kita yang lagi nonton? Kalau panic attack disorder-nya itu sebetulnya itu adalah rasa panik yang datang berlebihan. Nah, itu biasanya datang itu saat ada trigger. Misalnya triggernya itu bisa macam-macam sih untuk orang-orang ya. Jadi untuk aku triggernya itu bisa sesimpel misalnya apa kata lingkungan atau apa yang sedang terjadi di lingkungan aku gitu untuk aku. Dan itu bisa trigger rasa panik itu, misalnya terlalu rame di dalam mall, nah itu bisa trigger rasa panik itu. Nah akhirnya ada suatu serangan panik, panic attack kan ya, serangan panik yang begitu luar biasa yang akhirnya aku nggak bisa nafas dan akhirnya nggak bisa nafas, hati berdebar-debar gitu ya. Nah kalau bipolar disorder itu sebetulnya aku juga masih belajar banyak sih, cuman yang dokter jelasin itu bahwa aku memiliki dua color basically, dua kutub ya, kayak ada dua kutub gitu. Yang satu kutub itu mania, satu lagi itu adalah depresif. Nah itu bisa happy banget atau depressed banget gitu. Nah itu kayak mood swings, tapi itu kayak mood swings gitu, mood swings yang cukup berlebihan, bukan berlebihan apa sih, cukup di batas wajar juga, nggak kayak mood swings biasanya gitu. Oke, drastis ya, cukup drastis, beda mood satu sama mood yang kedua gitu kali ya. Yes, dan bisa dilihat dari energi
aku mengerjakan aktivitas-aktivitas aku sehari gitu. Oh, oke. Menarik ya, ada panic attack Ya, sama bipolar tadi. Nah, boleh tanya nggak maksudnya dengan apa yang kamu punya sekarang ini, itu mengafek daily life kamu nggak? ya sangat sebetulnya. Karena kalau untuk mungkin teman-teman yang belum tahu, dulunya aku kan ada di Australia pelayanan, dan tahun lalu akhirnya harus balik karena itu sangat mengganggu aktivitas aku selama aku di Australia tahun lalu ini. Wah, Akhirnya how does aku it sebetulnya change you, like affect you? Gimana dia bisa agak mempengaruhi kamu? ya, karena tahun lalu aku masih tahunya bahwa aku punya panic disorder, ya aku belum tahu aku punya bipolar disorder. Nah itu aku tahu itu sangat mengganggu karena udah mengganggu istirahatku, Kamu nggak udah bisa tidur gitu mengganggu maksudnya? aktivitas sehari. Kenapa? Kamu nggak bisa tidur gitu maksudnya? Yes, gak bisa tidur. Dan tahun lalu mamaku juga sempat lihat aku saat aku tidur, aku kira aku tidur, tapi ternyata badanku nggak mau diem gitu. Ternyata badanku itu kaki ada di atas tembok dan kepalanya di bawah gitu. Jadi dengan upside down gitu ya posisinya. Jadi karena hatinya nggak tenang karena rasa cemas-cemas yang suka datang itu. Nah, itu udah mengganggu juga, nggak cuma malam saat istirahat juga sih, itu juga mengganggu saat sedang pelayanan. Tahun lalu itu saat pelayanan, tiba-tiba rasa panik datang dan akhirnya nggak bisa nafas dan akhirnya harus pulang, dan akhirnya juga sakit badannya gitu ya. Dan itu sangat mengganggu aktivitasku saat aku dulu ada di sana, dan akhirnya memutuskan pulang makanya karena itu udah mengganggu sekali gitu pelayananku gitu. Oke, as for misalnya kayak kamu berkomunikasi sama orang atau apa gitu, kalau bakal kelihatan nggak sih, maksudnya kamu tuh maksudnya punya misalnya bipolar atau panic attack, atau hanya kejadian-kejadian tertentu aja yang bisa men-trigger kamu? Yes, hanya kejadian-kejadian tertentu, tapi kadang ada kejadian-kejadian yang rasanya tuh di out of control gitu, dimana aku nggak bisa kontrol lagi gitu, dan atau aku nggak tahu tiba-tiba aku nggak nyadar bahwa ada sesuatu yang trigger aku gitu. Oh, oke. Berarti semua ini bisa muncul kapan saja ya intinya ya, karena kan it's out of your control juga, tapi Yes. apa namanya, ya kalau nggak ada triggernya juga mungkin kita nggak bisa lihat, maksudnya orang awam nggak bisa lihat gitu kali ya, DP? Ya. Dan tapi untuk teman-teman yang udah deket sih sekarang, yang teman-teman dekat dan juga orang tua gitu, mereka udah bisa ngelihat kalau aku udah mulai panik nih, mereka karena udah beberapa tahun ya nemenin aku, support aku, jadi mereka udah tahu kalau misalnya tanganku udah mulai gresek, aku udah mulai main kaki, dan kaki aku udah nggak mau diam gitu, aku shaking ya, itu mereka udah tahu bahwa kamu udah nggak, mereka akan tanya kayak how are you doing gitu, what can I help gitu, karena mereka udah beberapa tahun berjalan sama aku istilahnya. Oh, oke. Wow, Yes. menarik sekali ya. Jadi ada beberapa simptom yang mungkin kamu keluarkan sehingga membuat orang-orang yang tahu journey kamu ini, oh, Debo sudah mulai udah di awal-awal tahap-tahap attack-nya nih gitu ya. Jadi harus diubah, entah berarti ada sesuatu waktu kamu kayak mengeluarkan itu, entah kaki kamu bergerak-gerak atau tangan kamu mulai sweating atau gimana, itu menjadi apa ya, parameter untuk kamu atau orang-orang sekitar kamu mengganti pembicaraan atau mengganti suasana gitu ya. Berarti ada sesuatu yang men-trigger kamu di saat itu sehingga kamu mulai mengeluarkan itu gitu kira-kira ya? Yes. Oke. Nah, I'm sure boleh tanya sedikit nih ya. Aku yakin maksudnya pasti yang pertama tidak mudah buat kamu untuk bisa cerita hal ini sama orang tua kamu, begitu juga sebaliknya, tidak mudah buat orang tua kamu memproses hal ini dan menerima bahwa anak mereka punya struggle di sini gitu misalnya ya, dan mereka mungkin juga belum terlalu mengerti how to cope with it atau bagaimana caranya menjadi support system kamu. Nah,
Gimana sih awalnya, boleh cerita sedikit gak kamu gimana ngomong sama mereka, lalu reaksi mereka gimana, dan how do you guys, your family, akhirnya jadi satu kesatuan untuk bisa membantu kamu dalam proses healing journey kamu? Ya, yes. Karena aku udah cukup lama ya, untuk aku sendiri tahu bahwa aku mengalami itu udah 3 atau 4 tahun lah ya. Nah, tapi mama papa tuh baru ada di journey ini nih selama paling 1,5 tahun belakangan ini. Nah, awalnya itu mereka kira saat aku mencoba jelasin, karena awalnya mereka nggak punya terlalu banyak, kayak mereka nggak punya terlalu banyak edukasi lah tentang mental health lah ya. Sebagai ini kita nggak mengerti tentang mental health, sehingga saat aku jelasin itu yang mereka pikir adalah aku cuma moody, anak muda biasa lah, anak ABG moody gitu ya. Iya betul. Yang moody, galau atau apa ya gitulah. Kita akhirnya saat aku jelasin mereka masih belum ngerti, dan itu mereka mulai mengerti itu tahun 2018 Desember saat mereka kunjungin aku ke Australia. Itu mereka lihat aku, mereka ngelihat kondisi aku sendiri, dan itu pun mereka masih kayak, kamu jangan gitu, nanti orang kamu lebay gitu kan ya. Dan ya. Tapi itu sebenarnya itu kan respon yang wajar ya sebenarnya, nggak sih, kalau buat orang yang nggak ngerti gitu. Banyak banget orang tua Kristen yang pasti bakal bilang, kamu kurang berdoa, kurang bersyukur. Banyak banget awalnya itu adalah respon orang tuaku gitu, kurang berdoa, kurang bersyukur, kurang iman gitu. And at first aku percaya gitu, aku kayak, oh ya, maybe I wasn't grateful enough gitu ya, aku pikir-pikir kayak gitu. Tapi ternyata kondisiku makin parah, dan akhirnya mama papa pun melihat, puji Tuhannya aku punya orang tua yang humble enough to learn. Mereka humble banget untuk mereka belajar. Semenjak mereka melihat kondisiku di Australia, mama mulai seminar tentang mental illness. Mama juga mulai dimentorin sama ini gitu ya. Mama mulai cerita-cerita, ikut di gereja ada permata. Itu she told me that it really helped her juga, permata itu untuk WOE itu, dan itu kata dia itu sangat membantu dia juga mengerti gitu. Jadi sebenarnya aku jujur, tapi juga mama dan papa kerja sama bersama aku. Jadi nggak semuanya aku coba jujur gitu. Nah, akhirnya karena mereka mau belajar, mereka akhirnya membuat suatu safe environment. Mereka membuat suatu lingkungan yang aman untuk aku merasa aku bisa share apa aja gitu. Karena mereka mau mulai mengerti, mereka mau mulai kerja sama, baca buku, beli buku, dan akhirnya mereka bisa mengerti aku karena mereka mau observe, explore, dan juga sehingga mereka bisa menerima aku gitu. Tapi it took a long process buat mereka bisa menerima kondisi aku juga gitu. Oke. So butuh kerjasama yang baik ya dari setiap anggota keluarga, dan mau belajar mengenai hal ini gitu ya. Kita nggak boleh ignorant, kita harus memperlengkapi diri kita dengan hal ini as a family, karena pasti support system yang terdekat buat kamu adalah family, betul ya? Dan ternyata yang membuat mama papa bisa accept aku itu saat mereka mencoba untuk mengerti, nggak cuma mengerti aku, tapi mengerti tentang penyakitnya. Mereka mencoba untuk mengerti tentang kondisi mental health-nya itu. Oke, menarik. So it's tentang itu. Iya. Ada statement yang menarik banget nih dari semua cerita Debo, sama tadi aku dengerin Ci Ili mention bahwa this is a journey gitu ya, Ci Ili ya, betul ya. I mean, it's not about you're sick and you're healed, yay gitu. Tapi ini kayak lebih ke journey dan season setiap orang, karena tadi juga Cili sempat mention bahwa semua orang di seasonnya pun punya potensi untuk terkena mental health, betul ya Cili ya? Ya, betul banget Ike, karena kita ini ada musim-musim kehidupan, dan setiap musim kehidupan itu ada krisis-krisis di mana kita perlu melakukan penyesuaian. Pada saat melakukan penyesuaian ini atau perubahan, disitulah kita tuh mengalami stres, dan tapi bagaimana kita mengelolanya itu penting sekali, supaya jangan sampai emosi negatif itu menumpuk di tangki emosi kita.
Ya. So it's really important untuk kita, satu, kita mungkin mengetahui ya, lebih equip lah tentang hal ini, dan kita yang kedua juga bukan cuma tahu, tapi kita juga punya skill, pengetahuan untuk kita memperlengkapi diri kita, berespon dengan tepat kalau ini terjadi sama saya, apa yang harus saya lakukan, gitu kali ya, Ci, supaya kita bisa, yang tadi Cici sempat mention soal self-healing, kita bisa berproses dan meresponinya dengan baik sehingga kita bisa melewati masa-masa sulit itu dan kita bisa menang atasnya, begitu ya, Ci ya? Betul sekali. Mungkin saya mau tambahkan satu poin yang lebih tepatnya lagi adalah self-awareness. Kita perlu memahami diri kita sendiri, kita perlu jujur kepada diri kita sendiri, apa yang kita rasakan, apa yang terjadi. Kemudian mengapa kita merasa ini? Pengalaman apa yang membuat kita sedih, kecewa? Lalu kita berproses. Kita memprosesnya. Jangan disimpan, jangan diabaikan. Supaya tidak menjadi tumpukan emosi yang negatif, lalu semakin menumpuk, mempengaruhi pikiran kita, dan akhirnya mempengaruhi perilaku, perkataan, dan mungkin mempengaruhi kimia otak, mempengaruhi akhirnya rutinitas dan fungsi kehidupan kita. Ya, self-awareness, that's so important. Untuk kita bisa jujur sama diri kita sendiri, apakah kita cukup, apakah kita ini ada di dalam mental health yang stable, atau kita butuh pertolongan, gitu kali ya, Ci ya? Betul. Yes. And it's okay buat kita itu butuh pertolongan, that's totally okay, dan nggak membuat lo jadi weird gitu ya, untuk lo tuh butuh pertolongan dari orang lain gitu ya, Ci ya? Betul sekali. Di dalam Yakobus 5 ayat 16 menuliskan saling bercerita, saling mengaku dan mendoakan, maka kamu akan sembuh. Itulah sebabnya Tuhan memberikan saudara-saudara seiman, karena kita tuh butuh the power of others. Waktu kita bercerita, kita sharing, itu sebenarnya kita sedang membersihkan emosi-emosi negatif. Jadi jangan disimpan sendiri. Kita butuh orang lain. Dan pada saat kita bercerita kepada safe person, tentunya kita sebagai seorang teman, betapa pentingnya kita menjadi safe person. Relasi, pada saat kita bercerita, sebenarnya itu adalah menyembuhkan. Dan itulah dahsyatnya Tuhan memberikan saudara seiman untuk saling mensupport dan menyembuhkan. Jadi jangan pernah sendiri, dan jangan pernah ragu untuk mencari bantuan. Wow, so good. I believe this applies to every single one of us yang juga lagi dengerin ini, bahwa kita nggak mungkin kuat sendirian. Kita pasti butuh waktu untuk, kita pasti butuh orang lain untuk kita bisa mulai menyembuhkan luka-luka yang ada dalam hati kita. Nah, Ci, mau tanya sedikit nih untuk penutup ya hari ini. Alkitab ngomongin nggak sih, Ci, tentang mental health ini? Karena kan this is like so close to spirituality gitu ya. Nah, Alkitab tuh ngomongin sesuatu nggak sih tentang mental health? Kalau Cici boleh share. Oke, Ike. Kalau kita lihat pelayanan Tuhan Yesus itu adalah pelayanan yang menyembuhkan orang-orang sakit. Yes. Seringkali di persepsi kita, orang yang sakit itu cuma sakit fisik. Tapi jangan lupa bahwa kita ini terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Dan saya mempercayai waktu Tuhan Yesus menyembuhkan juga termasuk menyembuhkan luka-luka pada emosi. Kalau kita lihat tokoh-tokoh Alkitab, itu nggak rentan juga terhadap stres atau depresi. Contohnya kalau kita melihat Daud, 70% isi kitab Daud itu berisi tentang ratapan atau grieving Daud kepada Tuhan. Wow, Daud menceritakan kesedihan hatinya, ketakutannya, kekhawatirannya. Iya, betul. Padahal kurang dekat apa lagi Daud dengan Tuhan. Iya ya, the apple of my eye, kata Tuhan ya. Ya. Wow. Kemudian juga kita lihat Nabi Elia membuat mujizat. Kurang dahsyat apa lagi. Yes. Tapi Elia sampai kepada satu titik, pada saat dia mengalami pergumulan hidup, dia sampai kepada satu titik, rasanya dia tuh nggak mau hidup lagi. Ya, yang dia sembunyi dari Isabel itu ya. Betul. Dan juga Ayub ya, kurang saleh apalagi. Jadi dari sini kita melihat bahwa as a human, kita manusia,
kita itu tidak ada yang tidak rentan, karena waktu kita menjalani kehidupan ini, kita nggak tahu badai kehidupan seperti apa, pengalaman-pengalaman apa yang kita hadapi, dan kita bisa merasa sedih, kecewa, dan takut. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kita memproses, apakah kita datang kepada Tuhan, dan justru hal yang paling penting adalah seperti ini. Pada saat kita datang kepada Tuhan, bawalah semua perasaan kita, ekspresikan emosi kita di hadapan Tuhan seperti Daud, supaya emosi negatif itu tidak menumpuk. Kemudian, seringkali orang itu stres, depresi, karena dia berusaha memegang kendali hidupnya, berusaha memegang kontrol atas hidup dan sekeliling hidupnya. Yes, Tapi so justru true. kalau kita tahu bahwa punya Tuhan yang memegang kendali hidup kita, dan kita bisa menerima kenyataan hidup dan menyerahkannya kepada Tuhan. Disitulah kita memahami bahwa sumber kehidupan kita, kekuatan kita, dan kita benar-benar membutuhkan Tuhan dalam hidup ini. Jadi jangan pernah menyimpan emosi negatif, jangan pernah memegang kendali hidup kita. Disitulah sebenarnya sumber stres seorang. Wow, so good, so good. In the end tuh memang kita harus akui bahwa God is in control of everything. Amen, amen. Thank you so much for sharing, Cili, and thank you so much for your story, Debo. I appreciate your courage and your honesty. Kalau saudara masih punya banyak pertanyaan mengenai mental health, silahkan tulis aja di komen, dan saudara bisa juga DM ke @GBIWTC Serpong. Nah, di sana kita akan bahas lebih banyak hal mengenai mental health. Kalau banyak dari saudara yang bertanya, kita akan bahas sama-sama. Thank you untuk semuanya yang tuning in. Terima kasih kepada dua teman ngobrol saya hari ini, dan sampai ketemu di Bertemu episode berikutnya. Selamat malam, God bless you.